Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 1401. Baru saja memasuki kota, sebuah suara yang penuh dengan wibawa bergema di seluruh langit kota Wanggu. Sekte Abadi 9 Pedang merekrut murid yang berminat bisa datang ke alun-alun selatan kota. Banyak orang di jalanan tertegun sejenak, lalu segera mulai berdiskusi. Sekte Abadi 9 Pedang merekrut murid lagi, entah berapa kuota yang ada kali ini. Sayangnya, persyaratan untuk merekrut murid di Sekte Abadi 9 Pedang terlalu ketat. Kudengar Master Sekte dari Sekte Abadi 9 Pedang sudah menjadi ahli di puncak tingkat Dewa Langit dan berpotensi menjadi Raja Abadi di masa depan. Bergabung dengan sekte seperti ini barulah masa depan yang cerah. Diskusi semacam ini terdengar di mana-mana. Jelas sekali bahwa Sekte Abadi 9 Pedang ini memiliki reputasi yang tidak kecil di Kerajaan Abadi Ciming. Di dunia abadi, Kerajaan Abadi berdiri tegak, dan sekte-sekte tersebar di mana-mana. Baik itu kerajaan abadi maupun dinasti abadi, mereka tidak seperti negara fana yang memiliki berbagai macam jabatan resmi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga mirip dengan keberadaan sekte, hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Dalam lempengan giok yang ditinggalkan oleh Dewi Yumo disebutkan bahwa kultivator mandiri di dunia abadi sangatlah sedikit, dan yang berhasil mencapai tingkatan tinggi bahkan lebih jarang lagi. Sebagian besar orang akan memilih untuk bergabung dengan sekte abadi atau bergabung dengan kerajaan abadi. Sekte abadi harus mematuhi perintah Raja Abadi dari kerajaan tempat mereka bernaung, tetapi mereka tidak termasuk dalam kerajaan dan dianggap sebagai kekuatan yang mandiri. Beberapa sekte memiliki ahli tingkat Dewa Langit yang berhasil menerobos menjadi Raja Abadi, tetapi sekte tersebut tidak lantas menjadi sebuah kerajaan abadi. Karena setiap kerajaan abadi memiliki wilayahnya sendiri. Jika ada kerajaan abadi baru yang lahir, maka itu pasti akan membagi wilayah kerajaan abadi lainnya. Oleh karena itu, tidak semua Raja Abadi bisa menjadi penguasa sebuah kerajaan abadi. Sekte Abadi 9 Pedang, dari namanya saja sudah tahu kalau ini adalah Sekte Jalan Pedang. Kakak kedua, tidak mau mencoba. Luo Xiu melirik Dugu di sampingnya dan berkata, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, bakat jalan pedangnya benar-benar asli. Saat di alam bawah, mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi setelah tiba di dunia abadi, bakat jalan pedangnya pasti bisa dikembangkan sepenuhnya. Adik kedua sebaiknya mencoba. Bagaimanapun juga, ini adalah sekte yang dijaga oleh seorang ahli di puncak tingkat Dewa Langit. Jika bisa menjadi murid sekte, itu akan sangat penting bagi jalan keabadianmu di masa depan. Qin Zhang juga berkata demikian. Baiklah, kalau begitu kita coba bersama-sama. Dugu mengangguk, hatinya juga cukup tertarik. Ketika mereka bertiga tiba di selatan kota, mereka melihat tempat pendaftaran murid Sekte Abadi 9 Pedang sudah membentuk antrean yang sangat panjang. Diperkirakan akan butuh waktu lama sebelum giliran mereka tiba. Namun, pikiran Luo Xiu tidak berada di sini. Begitu teringat bahwa melintasi jembatan kenaikan abadi dari alam bawah akan membawanya ke tanah terlarang pemakaman tulang, hatinya menjadi sangat tidak tenang. Ia sangat khawatir, bagaimana jika suatu hari nanti Ruoer, Yuer, dan Bingyu berlatih hingga mencapai ranah penguasa Dao dan ingin naik ke dunia abadi untuk mencarinya, bukankah itu akan sangat berbahaya? Kali ini, ada banyak penguasa Dao sejati dan penguasa Dao yang naik bersamanya, bahkan ada Dewi Yunxuan dan Lintian yang merupakan setengah dewa. Namun, karena dikejar oleh kawanan serangga pembantai dewa, mereka semua terpisah. Ia tidak tahu apakah Dewi Yunxuan dan Lintian bisa keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang. Tidak jauh dari tempat pendaftaran Sekte Abadi 9 Pedang, di jendela lantai 2 sebuah kedai minum, seorang pemuda berjubah putih sedang minum-minum. Di bahunya, bertengger seekor tikus emas. Pada saat itu, tikus emas kecil itu mencicit, membuat mata pemuda berjubah putih yang sedang minum itu tiba-tiba berbinar. Maksudmu, orang itu punya harta karun. Berdasarkan indera antara kesadaran ilahinya dan tikus kecil itu, pemuda berjubah putih itu duduk di dekat jendela kedai dan melihat keluar. Tatapannya jatuh pada kerumunan di tempat pendaftaran murid Sekte Abadi 9 Pedang, dan terkunci pada seorang pemuda berjubah hitam. Tikus emas kecil ini bernama tikus pencari harta karun, termasuk jenis binatang roh abadi yang cukup langka. Jika ada harta karun berharga di dekatnya, tikus pencari harta karun dapat merasakannya. Oleh karena itu, banyak ahli yang membawanya saat bertualang, terutama saat menjelajahi alam rahasia atau tanah pusaka. Luo Xiu, yang sedang asyik bercakap dan tertawa dengan Qin Zhang dan Dugu, tiba-tiba merasakan seseorang sedang menatapnya. Ia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lantai 2 kedai minum yang tidak jauh dari sana. Saat ia melihat pemuda berjubah putih itu, pihak lain berubah menjadi seberkas pelangi panjang dan seketika tiba di hadapannya.
Bocah, biarkan aku lihat cincin penyimpananmu. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan enteng, lalu langsung mengulurkan tangannya, mencoba meraih cincin yang terpasang di tangan kiri Luo Xiu. Luo Xiu tampak jelas tertegun. Ia sama sekali tidak menyangka akan ada orang yang begitu sombong dan sewenang-wenang di kota Wanggu, berani merampas cincin penyimpanan orang lain. Enyah, meskipun telah tiba di dunia abadi, Luo Xiu bukanlah orang yang bisa seenaknya ditindas. Ia mengangkat satu jari dan mengarahkannya ke telapak tangan pihak lain yang mencoba menerkamnya. Pemuda berjubah putih itu tidak menganggapnya serius. Ia menyadari bahwa tingkat kultivasi pemuda berjubah hitam ini hanyalah penguasa Dao, sedangkan dirinya adalah seorang setengah dewa. Mana mungkin ia menganggap serius serangan lawannya. Baam, sebuah suara teredam terdengar. Ketenangan dan keanggunan di wajah pemuda berjubah putih itu lenyap. Ia menjerit kesakitan, mundur sambil memegangi tangan kanannya yang berlumuran darah. Di telapak tangan kanannya ada sebuah lubang berdarah yang mengerikan, dan darah terus mengalir tanpa henti. Cit, cit, cit. Di bahu pemuda berjubah putih itu, tikus pencari harta karun emas mengulurkan cakar kecilnya, terus-menerus menunjuk ke arah Luo Xiu. Melihat tikus pencari harta karun ini, wajah Luo Xiu menjadi muram. Saat berbincang dengan Raja Abadi Pemberontak, ia pernah mendengar tentang binatang roh langka ini. Ia menduga makhluk kecil inilah yang merasakan aura harta karun di tubuhnya, sehingga pemuda berjubah putih ini mengincarnya. Orang yang bisa membawa makhluk roh seperti tikus pencari harta karun pastilah bukan orang biasa. Terlebih lagi, pemuda berjubah putih ini memiliki tingkat kultivasi setengah dewa, jadi Luo Xiu segera menyadari bahwa ia telah terkena masalah. Makhluk kecil sialan, sosok Luo Xiu melesat. Di bawah pengaruh teknik dewa perubahan tanpa bentuk tanpa wujud, pemuda berjubah putih di seberangnya sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi atau aura sedikit pun. Puff, sekepul kabut darah meledak di bahu pemuda berjubah putih itu. Ternyata itu adalah tikus pencari harta karun, yang telah dihancurkan sampai mati oleh satu jari Luo Xiu. Ada apa di sana? Pertarungan antara Luo Xiu dan pemuda berjubah putih itu menarik perhatian beberapa murid Sekte Abadi 9 Pedang. Sekte datang ke sini untuk merekrut murid, dan mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban, mencegah siapapun membuat kekacauan. Kau berani melukaiku, kau tamat. Wajah pemuda berjubah putih itu menunjukkan ekspresi bengis. Selama beberapa orang dari Sekte Abadi 9 Pedang itu datang, bahkan jika lawannya telah membunuh tikus pencari harta karun, ia pasti bisa mendapatkan harta di tubuh orang itu. Semua ini terjadi begitu cepat, sampai-sampai Qin Zan dan Dugu belum sadar apa yang terjadi. Luo Xiu tidak ingin melibatkan mereka berdua. Ia pun mengirimkan pesan melalui kesadaran ilahi kepada mereka, lalu langsung berubah menjadi cahaya pelarian dan terbang ke arah luar kota. Tuan Muda Zhao, Anda tidak apa-apa. Setelah beberapa murid Sekte Abadi 9 Pedang itu tiba dan melihat pemuda berjubah putih dengan tangan berlumuran darah, mereka satu persatu mendekat dengan hormat dan sopan untuk menanyakan keadaannya. Jangan biarkan bocah yang melukaiku itu kabur. Kalian ikut aku mengejarnya. Wajah pemuda berjubah putih itu muram. Ia mengeluarkan sebutir pil dan menelannya. Lubang berdarah di telapak tangannya dengan cepat menumbuhkan jaringan daging baru, dan dalam sekejap kembali pulih seperti semula. Selanjutnya, ia mengangkat tangannya dan melambai, mengeluarkan sebuah pesawat ulang-alik terbang berwarna perak. Ia membawa 4 murid Sekte Abadi 9 Pedang itu mengejar ke arah perginya Luo Xiu. Adikku, Dugu melihat orang-orang dari Sekte Abadi 9 Pedang mengejar Luo Xiu, wajahnya seketika berubah. Baru saja ia hendak membuka mulut, ia dihentikan oleh tatapan mata Qin Zan. Tadi adik ketiga mengirim pesan melalui kesadaran ilahi kepadamu dan aku agar kita tidak terlibat. Dasar bodoh, jangan mencari masalah sendiri, Qin Zan melotot dan mengirim pesan melalui kesadaran ilahi. Adik ketiga dalam kesulitan, kita berdua adalah saudara angkatnya, bagaimana bisa kita hanya berpangku tangan? Dugu juga balas melotot, sedikit tidak terima. Si bodoh ini tahu apa? Memang benar kita berdua adalah kakaknya, tetapi kekuatan adik ketiga jauh lebih hebat dari kita berdua digabungkan. Jika ia sendirian, ia bisa menghadapi apapun. Tetapi jika kita terlibat, kita hanya akan menjadi beban bagi adik ketiga. Qin Zan menjelaskan, jika kita di sini menunjukkan bahwa kita kenal dengan adik ketiga, dan jika kau dan aku ditangkap, menurutmu adik ketiga akan datang menyelamatkan kita atau tidak? Dengan sifat adik ketiga, ia pasti akan datang menyelamatkan kita. Dan jika ia datang, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri ke dalam perangkap? Qin Zan tentu saja bukan orang yang takut mati. Setelah Dugu mendengar penjelasannya, ia pun segera mengerti. Namun, perasaan hanya bisa berpangku tangan tanpa bisa berbuat apa-apa ini membuatnya menahan amarah di dalam hati. Bersambung.